Jumpa lagi di PDKT. Dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Bang, ya bang, dingin ya. Yang kami minta nih. Kerusah. Bersama nih. Suka balapan nggak? Dulu balapan. Anak motor berarti. Dulu balapan versi saya dulu lain berbentuk mesin, bannya saja dulu. Tapi dulu di Samarinda itu banyak lintasan-lintasan balapan yang sering dipakai, terutama bulan puasa. Ya kalau bulan puasa itu di Simpang Lembus sudah jadi balapan kan, jadi sudah jadi rutinitas ya kan, menjelang imsak sampai di situ, sering juga digerebek polisi ya. Nah, balapan liar. Tapi kita kali ini kita kan kedatangan tamu. Dia bukan dari basic balapan liar, dia orang berprestasi. Dan kebetulan juga punya sekolah balap, kebetulan juga punya anak yang memang berprestasi di bidang balap motor. Dan yang paling mengejutkan, dia adalah pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga. Siapa ini panggil kita bang? Ya, Yang tahu kita hari ini. Langsung saja kita panggilkan Coach Rudy Salim. Silakan masuk bang. Dia juga di sini mengajak anaknya yang sudah berprestasi di beberapa turnamen. Kita panggil Ananda Raivero. Silakan. Ganteng sekali cuy. Kelas sih. Terbalik tempat duduk ya. Sama lagi woi. Sehat. Bang Rudi ini Sanakura. Ini adalah salah satu pegawai kita di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dia ini bekerja di bidang peningkatan pemberdayaan pemuda. Bang, cerita sedikit bang. Abang ini kan basicnya memang pembalap nih, ya pembalap. Nah kita ini kan mungkin Sanakura ada yang memang sudah kenal dengan beliau, mungkin ada juga yang baru kenal. Sebagai perkenalannya dulu nih. Sejak kapan bang sudah suka terjun di dunia perbalapan ini bang? Kalau mau dibilang tua sudah tua bang. Tua. 2002 bang. 2002 siap. Pertama kali balap itu di Samarinda. Saya dulu asalnya dari Balikpapan. Dari Balikpapan terus ke Samarinda. Iya. Itu memang sudah punya klub apa memang dari basic perorangan dulu gitu Iya, kan? perorangan, privater, masih orang tua sendiri yang dia. Orang tua. Oh memang ada latar belakang orang tua pembalap juga. Bagaimana? Pembalap juga kan. Wow. Iya. Sekarang nih generasi generasi ketiga ya. Si Rivero ya. Luar biasa. Saya lihat dari pakaiannya aja bang. Bagaimana bang? Bakalan. Sudah keren nggak? Senang nggak? Sama lo. Anjir sama dia. Saya tahu aja. Apa ya? Iya. Kelas ini. Oke, jadi balapan tadi dari orang tua terus masuk klub apa bagaimana sehingga bisa menelurkan prestasi yang membanggakan. Jadi awal dulu privater, jalan sendiri berprestasi, kemudian kita diambil klub-klub yang sudah ada ternama di Kaltim. Ya. Nah, kemudian kita ikut klub, kita berprestasi, kita jurnas, kemudian ada seleksi Porprov. Oh, Porprov. Baik. Tahun berapa ya Porprov? Saya dulu lama sih. Lama sudah. 2005 ya bang. Ya. Terus setelah itu? Seleksi Porprov, terus kita seleksi PON. Seleksi PON. 2007. Seleksi 2007, untuk PON-nya kan 2008 dan 2005 kan? Ya. Dan itu memang cabur lah kita sebut ya. Ada ya? Ada. Di pertandingan. Sebelumnya tuh sebelum di Kaltim tuh ada di Palembang dulu.
Oh, memang sudah ada di PON sebelumnya. Dan abang sudah ada di situ belum? Sudah bermain belum ya? Baru di Kaltim baru main ya? Balapan ya. Oke. Seperjalanannya di Kaltim itu kemarin mohon maaf di 2008 meraih podium. 1 emas perak. Luar biasa seperti Jadi mungkin ini sama seperti narasumber kita yang lain. Setelah itu barulah jalur prestasi kemudian bisa sampai ke Dispora ini. Mungkin seperti itu ya Bang ya. Sama ya Bang ya. Oke. Kalau nih Dan di angkatan keberapa nih? Kemarin kan ada yang angkatan Angkatan pertama, angkatan atau kedua. angkatan kedua tuh kan? Ada Kalau dua. saya alhamdulillah angkatan pertama. Angkatan Wah. iya. Berprestasi. Jadi Vero tegang nih, lu tanyain dong ini. Sudah makan nggak tadi di sini nak? Sudah. Di Vero senang nggak punya ayah? Ayah bapak dia panggil Abah. 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 Senang nggak? Ini gini, di Vero kan sekarang usia 9 tahun ya tadi. Sekarang itu memang balapan ini, mohon maaf nih balapan motornya memang suka sendirikah? Apakah diarahkan sama abah? Coba. Suka sendiri. Lihat abang naik motor, terus mau juga ikut motor gitu ya. Terus sampai sekarang jadi pembalap. Jadi kalau bang, mohon maaf, ini kalau pembalap kelas kayak gini memang ada pertandingannya nggak bang? Ada. Ada pertandingan usia ya, bukan di basic motor. Kalau kerok motor kan ada kelasnya, seperti itu. Mereka ada kelas tapi usia. Ada ya. Terus motornya khusus. Ada khusus. Ada khusus. Nomor tanding kalau kita bilang di cabur itu ya. Kalau di balap motor itu namanya expert itu yang senior. Expert senior. Yang mau itu junior. Hmm. Kalau yang beginner itu junior B, lebih yang Lebih paling Junior sekali baru mungkin. junior ya. umurnya maksimal 13 tahun. 13. Maksimal. Berarti kalau misalnya kelasnya Nanda ini, jadi dia main di kelas junior yang usia 9 tahun. Apa gimana usia? Apa kelas usia? Iya, yang maksimal 13 tahun. Oke, berarti 13 ke bawah. Betul. 13 ke bawah. Kategorinya kalau di balap motor itu beginner. Beginner. Nah, yang menarik juga di balapan ini untuk kelas junior ini, dia itu memang ada standar settingan kendaraan nih. Misalnya rodanya harus gini, kecepatannya harus gini. Itu gimana tuh bang? Secara menjelaskan biasa orang tahu nih. Ya, kalau untuk spesifikasi mesinnya, kalau di beginner memang beda di memang beda dari kelas yang novice sama yang expert. Kalau beginner itu dari limiter sudah rendah. Oke. Dari novice. Terus spek mesin bawaan pabrik. Oh, harus bawaan pabrik, tidak boleh dimodif ya? Boleh nggak dimodif tuh? Boleh, cuman ganti gearbox yang katanya itu, terus knocker as sama Knocker as. ECU. Oke, nantilah kita kasih jelas ya. Apa itu noken? Apa tahu ini ban-bannya itu. Makanya edukasi biar tahu. Tahu juga di sini kan ada pembalap cilik nih. Penerus sekali, penerus ini pasti. Kadang-kadang ini. Iya. Nah, ini baik buat Nanda nih, Nanda dari Pro, saya panggil Ananda aja ya kali ya. Nama panggilannya biasa dipanggil apa di? Kalau di sekolah dipanggil. Kalau di sekolah kan nama asli itu siapa nama aslinya? Rai Vero. Rai Vero. Rai Firoz Salim. Oh, iya. Biasa dipanggil kan nama balap tuh biasanya Itu kayak pembalap dunia tuh. Siapa? Valentino Rossi dipanggil biasa apa? apa? Vale, di dokter. Nah, kalau ini ada ada nggak nggak? gelarnya di Siapa tahu punya nama panggung. balap nama panggung lah. Gaspol. Salim Junior misalnya. Ada ya nama panggilannya untuk di dunia balap? Sering dipanggil apa sama teman-teman atau Ada nggak? pelatihnya? Ada. Ada panggil apa? Rey. Oh, Rey. Agak kencang aja nak. Balapan tuh kan kan gitu kan. Kalau Rey. sebelum tes mesin Rey ya. Panggil Rey aja berarti Oke, dia. Rey. Panggil aja Rey. Rey, ini kakak kali ya biar lebih muda ya. Kakak. Oh, Bang Bang Rey. Enggak. Kita biar muda men. Bang Rey. Bang Rey ini kalau pertama kali balapan kan nggak mungkin langsung bisa kan Bang Rey ya. Waktu naik motor pertama itu rasanya enak lah, senang, terus ada pernah nggak trouble, error, jatuh? Coba ceritain Bang Rey, pernah jatuh nggak selawasan? Apa yang selawasan itu? Ada. Selama ikut balapan, ada ya? Yang paling parah? Pernah, mohon maaf nih bang, pernah patah atau apa sahu kalau jarangan itu Terkilir. nah itu Pernah nggak? nggak?
Pernah, waktu kapan tuh? Ingat nggak Mas Ire? Dan saat latihan Atau sudah turnamen latihan. Nah kalau gitu misalnya jatuh berapa lama tuh penyembuhannya? Cedera kan? 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan? ada sampai 1 bulan tuh. Ya, yang mana patah kita Oh, pernah patah bang? ya. Latihan. Oke, bang. Berarti ada kecenderungan, misalnya untuk balapan di usia seperti ini atau nanti di usia senior, itu bukan sekedar hobi bakat atau juga ada sekedar safety-nya bang. Bagaimana cara ngaturnya bang? Kan kita tidak tahu nih, misalnya trouble error tuh kebanyakannya di mana sih? Kalau balapan tuh apa di manusianya kah? Apa di kendaraannya? Betul. Nah, kalau balapan itu semuanya sebenarnya dari pedok itu semua sudah, maksudnya sudah 100% siap tanggung dari segi motor sampai ridernya. Nah, kalau untuk di sirkuit itu ya tergantung rezeki, kita nggak tahu entah motor itu bisa trouble. Oke. Tapi kebanyakan itu ya faktor rezekinya, entah mereka yang ada lalai seperti slide gitu kan. Kalau masalah slide kan mungkin dari emosi yang terlalu tinggi. Berarti pengelolaan emosinya harus penting juga dong ya? Iya, benar. Supaya misalnya balapan jangan dimarahin kalau malam, nanti dia ngambek gitu. Labi pasti kan pasti anak itu kan. Iya kan? Itu. Nah, kalau Ray sendiri gimana Ray? Kalau misalnya mau balapan apa persiapannya? Misalnya dia biasanya kan mau balapan nih, gimana tuh? Yang dilakukan. Kayak nih Bang. Ngapain? Latihan fisik. Misal latihan fisik itu gimana sih deh? Bang? Jogging atau gimana? Jogging. Terus pull up. Push up ada. Kalau Ray ini abah sendiri yang latih. Kelas. Untuk tekniknya abah. Apa? Tapi fisik kita tetap juga dong dia latih. Ya, Iya dua-duanya. kan? Latih inti abahnya. Ray, sudah berapa banyak sih piala yang Ray dapat seingat Ray? Yang paling gede-gede aja deh. Kita yakin lah yang lain-lain kayak piala kelas itu pasti dapat lah. Yang gede-gede nih misalnya yang terdekat kita di apa? Main di mana terakhir? Main terakhir di Waktu balapan di mana terakhir? Di mana? Kalan. Kalan Samarinda berarti di sini ya di belakangnya. Sirkuit Kalan. Itu kelas apa tuh? Kelas apa nih ikutin? Oh, turnamen apa? Piala apa? Piala Bupati, Gubernur? Piala apa bang? Bayangkan. Oh, Bayangkara. Berarti polisi kemarin ya? Podium? Podium? Berapa? Podium berapa? Podium kelima. Podium kelima masuk lah, masuk. Iya. 2 kelas itu ya. Saingan terberat Ray kalau misalnya ada lomba itu apa? Di mana? Daerah mana? Karena Ray perwakilan Samarinda ya bang? Samarinda. Biasanya yang Ray agak sulit ngejar tuh daerah mana? Ada yang kuat nggak di sini? Yang menurut Ray aja nih. Ray yang menurut Ray, oh nanti kalau pertemuan ini Bontang kuat nih. Yang mana? Kota mana yang kuat? Perwakilannya? Oh, Samarinda juga. Sesama teman. Oh, sesama teman, sesama klub ya? Usianya lebih tua. Berarti tidak perlu kemungkinan nanti setelah Ray agak naik Ya, usianya nah. mungkin lebih keluar voucher ya bang? Iya. Oke. Karena kan yang di atas mereka kan umurnya sudah 12 tahun. Jadi kan jam terbang kan jauh kan. Bang, ini kan balap motor ini termasuk olahraga yang berisiko. Dengan berkecimpungnya abang kayak gini, sudah siap dengan segala resikonya nggak bang? Jadi pertanyaannya kita agak ini kan, ini anak nih loh, nanti kan juga nih, bukannya nanti kok jatuh gimana gitu, ada nggak perasaan itu bang? Ada ya bang? Oke, kalau dulu awal-awal enggak. Kalau dia lagi sering latihan itu di sirkuit, nggak ada. Nggak ada. Terus sudah sekarang sudah berani kencang gitu ya. Ya balapan harus kencang. Iya. Karena kalau pas saya sudah lihat sudah mulai dia kencang bawanya, sekarang udah mulai kencang kan. Nah, saya agak gini sekarang. Ini Joy. Kalau orang lain kan pasti, oh jangan ngebut, ya kayak gitu. Kalau dia enggak, ngebut aja, kita harus tenang kan? Ya gitu. Ya, sering abah suruh ngebut, sering. Tuh biasanya kalau turnamen berapa lap sih? Biasanya kalau untuk ukuran dia? Berapa lap? Kalau penjuru prop itu paling 8. 8 lap. Itu biasanya kamu disuruh ngebut di lap berapa? Apakah memang harus
biasa kan ada instruksi nih. Ini biasa laboratorium misalnya instruksi nih. Kamu di lab 1 sampai 5 larinya 40 km misalnya gitu kan. Nanti di lab belakang baru ngebut kayak maraton juga. Apa kayak gitu Bang strateginya Bang? Enggak, kalau Enggak. dalam motor langsung push dari awal. Langsung push dari awal. Itu ada aturannya nggak? Misalnya harus keluar ganti ban, ganti apa Oh, tuh? nggak ada. Oh nggak ada. Berarti memang dirancang untuk tahan 8 putaran. Iya. Full terus. Kalau kejurnas kan lebih banyak. Kalau kelas mereka ini beginner tuh 12 kali. 12. Kalau misalnya di antara 12 itu nanti ternyata dia trouble, jatuh, terseret, apa pusing anaknya, gimana? Kalau sampai bendera finish dikibarkan dia nggak finish. Oh, berarti statusnya nggak finish ya? Oke, kembali nih ke Bang Ray. Bang Ray. Bang Ray. Selain tadi nih Bang, yang sudah juara ya kan, proses di latihannya Bang Ray. Menurut Bang Ray ini, Bapak ini sudah bagus nggak jadi coach? Atau di latihan tuh disuruh, ayo latihan. Pernah nggak nangis atau apa gitu dilatih sama Abah? Pernah. Kapan itu? Misalnya ada turnamen besok apa gimana? Kapan? Seringnya kalau latihan itu Yang nangis yang nangis. Nangis pasti. Kan Ray kan pasti masih anak-anak kan wajar lah nangis karena kan latihan untuk prestasi. Kapan singkatnya di babak kualifikasi? Apa pas di pertandingan? Di pertandingan 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 mana nih? Turnamen yang mana? Ingat turnamennya? di Pasir. Di Pasir. Di Pasir. Nah, kan Ray nangis di Pasir tuh. Yang waktu di turnamen Pasir juara nggak? Enggak. Oh nggak juara. Berarti berpengaruh ya Mas? Jatuh atau finish terakhir nih? Tidak masuk finish, Ada maksudnya. gimana? Ada cracks. Jatuh? Enggak. Enggak. Enggak Enggak. finish. Nggak finish aja tadinya. Oh finish. Urutannya. Urut belakangan. Enggak dapat nomor podiumnya. Iya. Tujuh ya bang ya. Iya. Gitu. Oh dituju. Pasca selesai operasi kan. Oh, berarti penyesuaian. setelah cedera. Bang, jarak bolehnya bermain setelah cedera itu idealnya berapa lama Bang? Jadi kemarin tuh kami konsultasi sama dokter juga. Ini kira-kira bisa nggak dipakai pertandingan? Dokter boleh. Kami kata dokter. Oh, Konsul. konsul dokter. Sempat konsul katanya 2 minggu lagi bisa. Bisa. Mungkin anaknya sudah bisa pakai WhatsApp. Boleh. Ah, Saya sudah. untuk dokter sendiri tuh memang abang ada dokter khusus kah? Apa dokter cuma dokter langganan aja? Oh enggak, memang dokter. Memang dokter dari lomba tersebut ya kali ya. Ray, selain yang tadi yang cedera patah tangan ya bang ya, ada lagi nggak cedera yang membuat Ray tidak bisa ikut bertanding? Pernah ada? Enggak. Nggak ada, cuma yang patah itu aja ya. Nah, itu nggak kapok kan Ray? Enggak. Nggak kan, buktinya masih lomba ya. Iya, Luar lomba. biasa Ray. Jadi nanti cita-citanya ke depan tetap nih, tetap pembalap, Iya. tidak berubah. Iya. Mau ikut Abah juga? Maksudnya ikut jejak Abah di pembalap? Iya. Wah keren berarti. Berarti dia mantap ini bang. Nah. Iya. Ya, aku punya Jadi, pertanyaan menarik. Silakan. Ini kan sudah mulai umur berapa senang? Coba ingat nggak umur berapa? Suka aja suka mau Balapan, balap ya. umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sudah bisa ngendarain nggak? Bisa. Sudah Bisa. kebut. Yang versi yang gede gini apa yang ada biasanya kecil tuh kan? Ada yang mininya tuh kan? Yang mini. Itu yang pakai mini dulu. Iya. Juga Kan kebetulan abah ya. apa dia? Abah. Bang? Menurutnya Ray, abah ini seperti apa melatihnya? Galak kah? Ya. Atau apa biasanya itu? Iya keras lah. Namanya juga. Gimana? santai. Ayahnya kalau abah-abahnya melatih ini, tipikalnya keras gitu. Suka marah-marah nggak? Iya. Suka marah. Iya. Marahnya kenapa? Ayo nggak bu? Kok bisa marah bapaknya sama Ray? Karena belum bisa. Oh, belum bisa, apa nih? Belum bisa. Belok kah? Dalam arti apa nih? Belum bisa maksimal atau belum bisa apa nih? Belum bisa maksimal. Belum bisa Oke. maksimal. Jadi maksimalnya Ray itu apa namanya? Seperti apa? Maksimalnya supaya bisa maksimal itu seperti apa? Latihan fisiknya kurang atau Pas ngendarain motornya berapa lap gitu Ah. kan? Harusnya selesai 5 menit. 10 harus menit. latihan kurang latihannya gitu ya? Iya. Latihan seminggu berapa kali?
kadang full. Full setiap hari. Setiap hari. Berapa jam setiap harinya? Ya, Ada nggak sejam 2 jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari. Ingat nggak? 5 jam. 5 jam. Eksploitasi pada anak Anda bang. Oh, enggak, ada standarnya. Ini kan legend, saya bilang legend. Tapi tidak mengganggu, maksudnya waktu bermainnya Ya. dia bang. Kan dia kan masa pertumbuhan nih bang. Jadi di sirkuit itu kalau latihan kan teman-teman seusianya dia juga. Sambil Bermain sambil ya. Ini biar juga Sanapora tahu bahwasanya anak sekecil ini tuh memang di satu cabur memang dari sejak dini Iya, ya. betul. Iya kan, tanpa harus mengorbankan waktu bermainnya. Seperti itu. Dia kan dia sekolah nih sore atau latihan. Iya. Itu bagaimana mensiasatinya? Adakah waktu strategi, weekend? strategi khusus nih. Weekendnya dia kan ada nih. Hmm. Nah mungkin kan dia udah bilang tiap hari. Ya kan pasti ada waktu libur. Everyday. Everyday kan. Iya. Terus waktu mainnya kapan? Jadi di sirkuit itu yang ngumpul teman-teman seusianya dia itu di saat latihan tuh break latihan dia mainan. Oh, tetap dapat waktu bermain. Oke. Jadi latihannya mereka jadi satu hari itu kemungkinan mereka ada sampai 5 set. Satu set itu mereka paling 15 sampai 20 menit. Oke, idealnya memang dari berapa jam latihan itu ada selain pemanasan kita kan tahunya ada teori dan praktek gitu ya kan. Itu pembagiannya tuh berapa tuh misalnya 2 hari ini teori besok praktek apa memang datang setel mesin push up naik jalan apakah seperti itu? Ya, jadi kalau mereka ini menikmati di situ biasanya itu selesai latihan itu habis sholat maghrib. Malam-malam. Sampai malam. Tapi memang Tapi lebih latihan banyak latihan motornya karena handling motor itu lebih bagus daripada terlalu banyak latihan fisik. Kalau Oke, motor, oke, betul. Di ketahanan mungkin fisik dia, daya tahan mungkin Iya. kan, daya tahannya dia. Teknik yang dikuatin kayaknya. Iya. Tekniknya. Nah, ini juga menarik nih. Kalau misalnya latihan nih, dia kan sudah biasa menggunakan motor itu tuh. Apakah motor itu yang dibawa nanti di latihan? Di pertandingan? Iya, Memang motor yang dibawa di latihan itu? bagus begitu. Oh, gitu. Jadi dia sudah adaptasi kan sama Oke. Posisi motornya, setirnya. Iya. Ya. Untuk latihan fisik yang lain paling dia pakai motor sport di 150. Saya pikir tadi kan dia motor latihan itu kan berbeda kayak kita nonton di turnamen-turnamen itu ban sendiri pun ada strateginya kan. Kayak ban Kontur ban, kontur jalanan. jalan. Iya. Tetap seperti yang ada. bodi motor pakai seperti dia barat, mesinnya aja yang beda. Oh. Bang, berapa lama sih persiapan kalau misalnya besok ada balapan nih? Berapa lama sih mempersiapkan untuk persiapan si anak dengan si motor itu sendiri? Kita kan sih lihat besok balapan tuh sudah ada tenda-tenda tuh. Pedok Pedok ya namanya. Pedok itu tenda kawan. Itu berapa lama persiapan? Malam tuh udah hati besok dipakai ini itu gimana? Nah, kalau untuk balap biasanya itu 1 minggu persiapan. Paling mekanik prepare mesin. Setelah itu kalau di pedok pas di sirkuit kalau emang nggak ada trouble mesin itu semua mana-mana kita Aman. cuma sama sekali. Oke. Satu tim di balapan itu berapa orang personil? Ada pelatih, ada apa gitu? Tapi di Jurnas kemarin ada 3 beginner, 3 2 rookie, Oke. 2 novice. Oke, oh gitu. Jadi satu tim itu untuk anunya sendiri di back layarnya pelatih dan mekanik semua itu Mekaniknya itu. sudah include di situ ya Bang? Iya, sudah ada semua. Oke. Nah ini juga Bang. Tadi kan di awal kita sudah membuka nih ada yang namanya balapan liar. Hai. Bang, Ini. Bang Rudi pernah ikut balapan liar? Wah, Nggak pernah saya berarti ya. Nggak pernah balapan liar. Bagus nih contoh. Nggak pernah balapan liar. Hobi. Nggak hobi. Jauh. Tapi kalau misalnya ada yang ngajakin, misalnya kayak udas-udasan gitu, kalau lari kan ada jokinya nih. Bang Rudi ikut balapan mau nggak? Sekiranya, kalau menarik nih adanya. Tapi bukan jangan buat untuk contoh ya. Ini Iya. coba pertanyaan aja nih, iseng-iseng aja nanya. Balap liar ngeri-ngeri sedap kalau sudah yang biasa di sirkuit. Oh. Karena kita sudah biasa pakai safety kan. Kayak safety gear kayak pakai ini. Kalau sudah kita nggak pakai itu, Kayaknya gimana gitu ya?
Karena kan kita tahu kalau di bola pemain timnas pun bisa main tarkam. Masuk. Siapa tahu ya kan? Iya. Atlet nih, wah Rudi nih. Kita tahu juga kalau misalnya kayak kita kenal lah di Kaltim ini ada yang namanya siapa? Ketek, siapa? Ya siapa lagi? Iya, itu. Yang kelas-kelas kayak gitu. Iya. Ya, itu mereka juga basicnya bukan dari balapan liar ya, memang Ada sebagian. Ada sebagian. Nah, itu berarti tidak menutup kemungkinan dong, misalnya kita juga tidak menganjurkan ya balapan liar. Tapi kalau misalnya ada nih yang terdetek balapan liar itu berpotensi untuk menjadi atlet yang bisa dikembangkan, berarti boleh dong. Boleh dibina ya, artinya diarahkan ya kan? Oh. Ya. Jadi memang kebanyakan sebagian besar tim itu kalau anak itu ada potensinya, tapi kalau dari segi apa ya, materi orang tua yang kurang mampu itu dari tim itu bisa pelan itu. Bisa dibina ya. Ada salah satu teman tuh kayak gitu. Oke. Jadi sering latihan, diajak ke guru main di motor. Dari dia pemula gitu, pada pemula bagus, berpotensi terus. Nah, sampai dia berprestasi. Berarti bang, boleh dikatakan jangan balap liar dong ya, kalau bisa diarahkan. Selama ini kendala Rame di kamar. kita supaya biar dapat SDM atau atlet yang berpotensi lah. Selama ini kalau dari abangnya sendiri mengamati-kah atau nanti ada yang datangkan melamar atau bagaimana tuh sistemnya? Kalau ini kan jelas pembinaan dari usia dini. Kalau misalnya atlet yang langsung jadi, kalau yang lain-lain kan kita bisa ada yang namanya pemandu bakat. Betul. Nah kalau di balapan sendiri itu bagaimana tuh supaya kita dapat SDM yang Mekanismenya lah. mekanismenya itu? Ada, kalau saya pernah di Manado racing school, ada anak-anak yang dibawa orang tuanya. Oke. Untuk anaknya itu dibina sekolah balap itu ya. Karena orang tuanya itu takut kalau anaknya balap di jalan. Lebih Kebetulan anaknya pengen jadi pembalap nih, jadi bawa ke rumah. Anak umur SMP. Jadi bawa ke saya, ya saya latih. Nah itu satu lagi sih yang memberatkan sebenarnya jadi pembalap itu satu Apa tuh? pembiayaannya. Pembiayaan ya. Mungkin nggak kalau misalnya hal yang kendala ini kita ada kerjasama kan bersinergi dengan pemerintah. Kalau sekarang juga kan ada penggalakan pembinaan atlet-atlet dari usia dini kayak di Dispora kita ini kan ada yang namanya Spokda, ada yang namanya akademi. Itu mungkin nggak kalau balap pun juga misalnya MOU selain tadi menggait sponsornya, gitu kan? Mungkin nggak hal itu terjadi bang? Mungkin ya bang. Nah, jadi yang ada potensi, ada bakat itu bisa kita rangkul. Kita buatkan kayak sejenis beasiswa mungkin gitu kan? Sebenarnya ada yang membiayai buat dia latihan. Jadi gitu ya bang ya. Jadi intinya sayang ya kalau misalnya kita punya SDM, ternyata SDM itu mengubur mimpinya untuk jadi pembalap hanya terkendala biaya. Iya. Kan sayang Banyak sekali. gitu. Karena kendala di balap motor ini biaya ya. Iya, benar. Cukup besar. Iya. Kalau misalnya dia bawa SDM saja, dia datang nih. Berarti kan otomatis kayak Bang Rudi ini menyediakan semua peralatannya dong. Iya. Ini motor pakai, ini sewa sirkuit misalnya kan harusnya di sirkuit kan. Iya, benar. Nggak mungkin kan latihannya jalan raya. Seperti itu. Ngomong-ngomong, latihannya di sirkuit mana seringnya bang? Nah, tapi ini kebetulan ini hebatnya di Spora. Bisa ngasih fasilitas buat latihan Ya. di lapangan parkir kita kan. Oke, lapangan parkir. Di mana bang? Di mana jadi? Sudut. Depan Gor Serbaguna. Serbaguna. Sebenarnya bebas aja sih, selagi nggak dipakai kegiatan lain-lain kita latihan. Kalau ada kegiatan kita harus ngalah. Oke, berarti di depan Gor Serbaguna ya. Nah ini saya dengar juga nih terakhir nih dari Bang Rey. Ini kan tergabung di sekolah balap yang memang inisiasi dari sampean ya, dari Bang Rudi ya. Sekolah balap ini sekarang tuh siswanya ada berapa sih Bang? Sekolah balap? Apa namanya dulu deh? Nama sekolah balapnya? Rudi Salim Racing School. Racing Wah, School. oke. Ya. Rudi Salim Racing School. Berapa Pak? Gimana Pak? Iya, AWS Abdul Saradi. Ya, nanti kalau Nanti kita tulis lah alamatnya di sini ya. Sekarang siswanya berapa? Ini kita ada berempat. Berempat. Itu pastilah sudah ikut turnamen ya, Iya. sudah ikut turnamen.
Kalau misalnya mau ikutan ke sekolah racing schoolnya Bang Rudi Salim sendiri, gimana tuh? Syaratnya apa? Siapa tahu ada sanak pora di sana yang lagi nonton ini, ternyata ada sekolah nih, ikut ke sana nih, daftarnya bagaimana, persyaratannya apa, mau daftar apa, ada biaya apa tidak? Ya, jadi kalau untuk racing school kebetulan saya ini kan juga di-support sama Astra Honda kan. Astra Honda, oke. Kami dibantu unit. Unit. Apa sudah kelihatan tuh motor sudah kelihatan sudah. Tolong ya Astra Honda. Ada lagi sudah. Besok motor satu-satu. Ada di Honda kan lo? Nggak ada merek kayaknya Honda. Nggak ada. Gimana? Jadi kami tuh Astra Honda. Honda bantu kami unit buat sport balap, motor sport 150, 150. Oke. Saat ini lu seperti ini. ada berapa unit sekarang? 3 berarti ya? 150, saya kira berarti ya? 150-nya ada 3, CBR 250-nya ada 1, 4. yang ininya ada 2. Ini apa nih? Supra GTR. Supra GTR 150 cc berarti? Supra aku kalau Rata-rata 150 cc dir. Supra aku kalau aku kasih yang ini, jadi yang ini. Enggak, Ika udah mampu bawanya ini. Mau. Yakin karena mampu ya, karena mampu. Ganti motornya, besok bawa motor saya ditinggal. Nanti di sesi nanti ada cara bawa Ya. motor yang baik. Nanti benar juga, nih, ya, nanti juga kita akan kasih tayangan, beberapa tayangan keikutsertaan Ananda Ray ini, video-video dia ikut lomba nanti juga kita tayangkan, dan juga beberapa tips. Bang, kita kasih tips dulu. Kalau misalnya di luar sana ada teman-teman sanak pora, kalau misalnya ada mau hobi atau pengen balapan atau gimana, tipsnya apa? Termasuk himbauan jangan pernah ikut balapan liar. Iya, benar. Gimana tuh tipsnya? Tipsnya ya. Safety untuk balapan lah. Ya, minimal safety lah. Tipsnya kalau mau ikut balap road race, ya kita harus punya safety gear, safety belt, helm, sarung tangan, sepatu. Ya. Komplit dulu. Harus komplit dulu. Kalau misalnya biasa-biasa gitu jatuh pasti lecet ya. Selesai. Kita lebih utamakan safety gear dulu. Seperti ini ya. Iya. Ya, berdiri kan? Coba lihatin di sini dari ke kamera. Nah, ini teman-teman. Ini yang namanya safety. Sarung tangan ada. Nah, khusus ada yang buat yang kecil juga nih sarung tangan. Sarung tangan. Berarti ini kan ada fungsi nih. Ini kan berarti tidak langsung bersentuhan ke belakang tulang belakang sini ya, punggung ya. Safety-nya. Ini safety. Perkiraan abang, kalau satu set kayak gini berapa nih kira-kira sekarang untuk? Dan ambil patokan paling murah berapa? Paling murah dulu kan? Oh, mahal sama Dinda ada disediakan kan? Ada nggak di Samarinda? Terus harganya yang terendah itu 7 juta sana. 7 juta komplit. Sampai belum? Berapa doang? Makasih ya, duduk ya. Berarti baru airpack, belum termasuk sepatu, sarung tangan dan helm. Helm lagi. 7 juta cuy. Iya, safety harus itu yang utama tadi ya. Iya. Kalau di tadi ya. Makanya balapan itu bergengsi. Ya, betul. Salah satu cabur bergengsi ya. Iya. Kita Kaltim terakhir berprestasi di tingkat nasional, seingat apa? Siapa? Ada nggak yang terakhir dalam waktu 2005, 2025? Maksudnya yang kita Kaltim? Ikut serta Kaltim. Atlet kita Kaltim. Ikut serta. Kecamatan apa? kan kita kemarin pon di Aceh kan dapat emas. Dapat emas balap motor. Bergu. Kurang info. Kada umpat. Kada tahu. Mas atas nama siapa bang? Kemarin. Ingat tak? Yang peraih medali emas di Aceh? Dimas Judat Prokon sama Rizal Feryadi. Abang sendiri turun ke Aceh? Khususnya saya enggak. Oh enggak. Karena ada teman angkatan saya kan di SKT itu. Jadi ya kita bagi-bagi lah. Saya sudah di pemerintahan, mungkin teman itu Yang menjalankan ke Aceh. pelatihnya. Iya. Berarti memang seangkatan dulu ya dengan itu ya bang ya? Pembalap si Putim rasanya. Iya. Iya, dia bawa nama Putin. Buat nama Putim ya. Kan kami tandem waktu pon 2008. Oke, oh iya. Boleh Kaltim. Bawa nama Kaltim ya? Iya. Ya memang seperti itu. Kalau nggak Kaltimnya nggak ada di sekolah. Iya jelas. Dulu motor apa awal bawa Iya. race itu? Siapa? Dia. Abang. Saya. Shogun dah kesannya. Dulu ya? Enggak, kalau Shogun apa Jupiter dulu? awal saya balap. Kalau awal saya balap, zaman dulu kan lebih banyak dua tak kan. Oh. Nah, di situ. Bukan dua tak. Di dua tak. Zaman dulu. Zaman dulu.
Jadi memang kelas-kelasnya ini kan saya terakhir nonton kan ada di zaman yang waktu Bu Di sini. sekretaris yang di sini. Iya, betul, Yang- di GOR. di GOR sini. Nah, itu kelas-kelasnya yang paling tinggi kemarin yang kita laksanakan itu Bang. Itu kelas yang paling bergengsi itu kelas berapa? Mungkin bergengsi Ya memang harus ke nasional, dia menang nasional. Oh, iya. Arahnya. Arahnya. yang di kejurnas kan itu tadi yang saya bilang, yang kelas 150 expert, 150 sampai 150 beginner. Oke. Ada 4 kelas itu. Untuk yang itu di kejurnas kan? Oke, dikejurnaskan. Yang junior sendiri ada nggak yang dikejurnaskan? Iya itu, yang Ada. namanya beginner itu. Pokoknya beginner dengan expert. Expert. Expert, novice, Novice. rookie, beginner. Oh, Ada 4 kelas. 4 kelas. Nah, dari lintas atlet sendiri, kan tadi bilang usia nih, apakah ini mohon maaf, apakah dia misalnya kami kan mungkin kurang tahu nih, apakah dia di kelas A, misalnya kita sebut ABC ya, apakah Boleh nanti ikut. dia di A bisa ikut di B atau di B ikut di C, bisa nggak? Bisa. Seperti itu. Nah, Ini kan sudah ikut di kelas 125 nih, Ya. ternyata dia bisa nih, oh 150 bisa nih geber, ikut yang lagi 150, Ya. bisa nggak itu Mbak? Jadi kategorinya kalau umur beginner, nanti dia lebih umur dari 12 tahun, dia Ah. harus naik rookie. Oh, jadi dia tinggalkan Ah, beginner. rookie maksimal 16 tahun. Oke, Jadi dia menginjak 17, dia harus novice. novice. Novice maksimal 23 tahun. Oke. 23 dia naik expert. Expert. Itu maksimal. Baru dewasa ke timnasnya lah ya. Expertnya. Expert ya. Ada tuh jenjangnya. Iya. Baru paham. Baru paham. Kalau nak undang beliau ini, Iya. kita tidak tahu kawan. Dan ini sudah rancak kita mau bawa, tapi dia susah memang orangnya. Baik ilmu selisih. Oh, Bang, ini satu-satunya yang akan turun nanti apa ada anak abang yang lain? Ada adiknya. Ada adiknya. Pengen lagi sudah main yang motor kecil itu. Nah, pertanyaan saya lagi yang berikutnya. Untuk mungkin saya terlalu tidak mulik kali ya. Kalau perempuan ada nggak balapan? Ada kelasnya. Ada kelasnya. Khusus Di modelnya. kejur pro pun ada. Kerja pro. Kalau perempuan sama kelasnya dengan pria. Cuma metik aja. dia. Metik. Oh, Tapi untuk main di campur kelas yang cowok boleh. Boleh. Cuma khusus metik ada sendiri. Metik ini sendiri nih menarik nih. Metik ini kan nggak bisa kita mainkan kan? Siapa bilang? Oh, iyalah. Itu nggak ada itu. Emang bisa bang dimainkan? Kalau metik, Iya, metik saya kenceng-kenceng bang. iya. Metik yang lebih. Rukinya hebat sekarang. Aku pikir metik itu kan kalau kita gas, kalau kita paksa pun dia gitu-gitu. Enggak. Enggak. Harus sudah tune up. Oh, Sudah tune up. tune up guys istilahnya. Aku nanti mau bikin juga ada motor tuh metik. Ada, mau buat. Mau baru mau. Iya. Bang, di Samarinda sendiri bang, kita bukan mau promo nih ya. Balapan nih, kalau misalnya ada bengkel khusus kan untuk ke situ, bengkel khusus. Kalau mau balapan kamu mungkin dong ke bengkel yang umum kan kayak gini kan mungkin abang ini Punya ada nggak skill, ada punya pasti iya, skill, ada pastinya skill. punya nggak rujukan misalnya siapa tahu Sanapora nih, wah saya pengen nih mau naikkan untuk skema balap selain tadi mau gabung sekolah pasti ada bengkel rujukan dong. Ya kan? Ya Honda udahlah pastilah Honda kan. Ya karena Honda punya aja. Ya itu ada Honda ya. Apakah abang sendiri punya workshop bengkel gitu untuk ini sendiri punya nggak? Kalau saya workshopnya cuma di rumah kan. Itu juga paling kerjain motor-motor tim balap kami sendiri. Oh, tim balap. Kebetulan saya ada tim balap, jadi kerjanya di rumah. Oke. Tim balap ini kalau di luar turnamen apakah ada eksibisi gitu bang? Siapa tahu ada eksibisi terus kita umumkan kita nonton gitu. Kalau kayak bola kan ada eksibisi nih, tim A lawan tim B misalnya gitu kan. Pengetahuan apa? Jadi kalau kami kayak eksibisinya paling kalau main di luar open. Oh, Open kan lebih ke jurnas. Oh iya. Tapi kan untuk menuju ke jurnas kan sekarang ada BK namanya. Kalau balap motor enggak? Nggak ada. Nggak pakai. Kalau balap motor enggak? Saya pikir 10 kabupaten kota tuh diadu supaya dapat, enggak gitu. Berarti timnas kemarin murni memang yang berkualitas di yang dikirim. Maksud saya tidak ada BK kan berarti kan tidak ada yang berkepentingan untuk ikut kan, tidak ada jenjang kan. Oh, kalau Gimana tuh cara ini keputusannya? kalau prop deh itu. Kalau pon dari Pemprov ini Dari sih. Pemprov ini ya, oh lebih tahu ya. Berarti memang ada hak prerogatif dari situ ya. Ya kalau untuk kejurnas ada tim yang mampu Silakan. Nanti finalnya, grand finalnya kita nanti ketemu tuh kadang di Pulau Jawa pasti final. Nanti se Indonesia.
Kemarin di PON yang kemarin tuh saingan yang berat siapa bang? Jabar kuat. Jabar kuat ya. Jabar kuat. Iya. DKI. Iya. Kedepannya nih bang, harapan buat Sire kira-kira tidak untuk di usia ini, dan pastinya abang pasti akan poles ini anak Ya. sampai maksimal lah pastinya kan. Yang jelas Harapannya. dengan melebihi dari kapasitas bapak. Pastilah ya kan. Orang tua kan mesti gitu kan. Kalau orang tuanya petani, anaknya bos petani. Kalau orang tuanya pembalap, anaknya bos pembalap. Dia manajer dong nanti. Nah sama yang terakhir ini. Oke, silakan. Pembalap idola yang di luar dah. Siapa nih pembalap idolanya Bang Rey? Ada nggak namanya? Siapa? Mark Marquez. Woi, Masih main pula. Alex Marquez, Alex Marquez. Iya. Nah sebelum saya tutup nih bang, harapan bang buat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selain tadi dari Dispora bisa menyediakan sirkuit, ada nggak? non permanen lah Iya. untuk latihan itu Ya kan. siapa tahu kan ada permintaan nih buat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khusus untuk campur Cara balap. balap, benar. Ya harapan saya dari atlet balap motor agar bisa lebih diperhatikan aja, karena atlet balap motor juga banyak menyumbangkan prestasi. Dan SDM juga banyak ya. SDM juga banyak. Cuman balap motor ini kurang. Sosialisasi atau gimana? Iya benar juga. Sosialisasi tapi dengan cara dia teman-teman ya itu baru awal dia tadi kan. Iya. Itu kan dari organisasi kali ya juga kurang Oke. sosialisasi. Iya. Kayak gitu. Jadi harapannya bisa lebih diperhatikan. Tapi ya tergantung juga sih organisasinya, kalau lagi mau komunikasi sama seperti di Dispora gitu kan mungkin Iya. Berarti harus ada sinergi dong ya. Benar saya diwajib. Oke. juga harus ada sebenarnya. Si IMI sendiri ini kan pastinya di bawah KONI ya bang ya? Ada di KONI ya? Ada di KONI ya? Berarti berikutnya supaya bisa turnamen ini juga lebih banyak kiranya Turnamen ini juga banyak program. Banyak program ya. Ambil kejuaraan tiap tahun itu banyak kok. yang terdekat di 2026 ya kan? Yang Di mana? skala bergengsinya. Kan kita anggap skala bergengsi lah balapan motor ini. Ada nggak dalam Kalau turnamen? kejurnasnya jauh bang, di Kubar. Di Kubar. Cuma di Kubar. Di Kubar. Oke, ada ya? Ada. Oke. Mungkin terima kasih bang. Ada lagi? Cukup sebenarnya. Cukup. Tapi tetap ya semangat. Semangat dong. Semangat. Habisin Mark Marquez. habisin latihan Mark Marquez ya. Ya pas. Kita ketemu lagi nanti setelah Bang Rey ada ngangkat lagi di podium. Gimana? Deal? Kita ketemu lagi? Deal ya? Berarti nanti ada pas ada kejuaraan angkat podium, pialanya bawa di podcast. Kita deal? Yuk. Deal. Terima kasih kehadiran Bang Rudi Salim dan Abang Rey yang telah meramaikan podcast PDKT kita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Ya. di agenda-agenda Dinas Pemuda dan Olahraga. Salam sukses selalu, PDKT, dekatkan cerita, kuatkan Inspirasi.